Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam perkiraan rata-rata dan jumlah total. Nah, dalam metode sampling, khususnya sampling kelompok atau cluster sampling, unit sampling bukan lagi salah satu satuan individu, melainkan kelompok elemen. Ketika kita estimasi rata-rata populasi dan jumlah atau total, sama seperti sampling acak sederhana, khususnya rata-rata sampel atau X bar merupakan perkiraan untuk populasi. Nah, adapun beberapa rumus untuk menghitung, yang pertama, rata-rata banyaknya elemen per kelompok sampel 5. M bar sama dengan 1 per N dikalikan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikali MI. Rumus untuk banyaknya elemen dalam populasi, yaitu M sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikali MI. Selanjutnya rumus untuk menghitung rata-rata banyaknya elemen per kelompok populasi, yaitu M bar sama dengan M per N. Rumus untuk menghitung memperkirakan populasi, yaitu X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikali XI, bagi I sama dengan 1 sampai dengan M dikali MI. Rumus untuk memperkirakan varians, yaitu varians X bar sama dengan N besar dikurang N kecil dibagi N kecil kali N besar X bar dikuadratkan, dikali sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikali XI kurang X bar dikali MI per N kurang 1. Nah, rumus untuk menghitung kesalahan sampling dengan tingkat keyakinan 95% itu sama dengan B sama dengan KS sama dengan 2 simpangan baku sama dengan 2 akar dari N besar kurang N kecil per N dikali N X bar dikuadratkan dikali sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikali XI kurang X bar MI dibagi N kurang 1. Nah, perkiraan varians X bar merupakan perkiraan yang bias, akan tetapi cukup baik kalau N-nya itu besar, misalnya N lebih besar dari 20, itu adalah bias. Nah, apabila banyaknya elemen setiap kelompok sama, yaitu kalau MI sama dengan 1, sama dengan M2, sama dengan MI sama dengan M sampai dengan MN. Contoh soal. Nah, di sini seorang ahli sosiologi ingin membuat perkiraan rata-rata penghasilan para remaja laki-laki di kota. Nah, kota dibagi menjadi 415 blok. Dengan metode sampling kelompok, dipilih secara acak 25 blok. Setelah dipilih 25 kelompok, kemudian dilakukan penelitian untuk setiap kelompok, kemudian menjumlahkannya. Berikut adalah data hasil penelitian yang tertera di bagian kiri. Berdasarkan data di atas, buat perkiraan interval rata-rata populasi dengan tingkat keyakinan 95%. Nah, untuk menyelesaikan menggunakan rumus rata-rata populasi, yaitu X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikali XI per sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikali MI sama dengan 13.290 per 151 sama dengan 8.801 SMU. Nah, untuk simpangan baku, X bar sama dengan N besar dikurang N kecil per N kecil dikali N besar X bar dikuadratkan sama dan hasilnya itu dengan 96.000 dikuadratkan ditambah 121 dikuadratkan dan sampai dengan 41.000 dikuadratkan dan hasilnya adalah 82.039 rupiah. Untuk sigma MI kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 12 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 1047. Nah, kita gabungkan sigma XI kali MI sama dengan hasilnya itu adalah 8.403 rupiah. Nah, setelah itu kita kurangkan lagi XI kurang X bar MI dikuadratkan sama dengan hasilnya itu adalah 82.039 rupiah dikurang 2 dikali 8.801 dikali 8.403 ditambah dengan 8.801 dikuadratkan dan hasilnya 15.227 rupiah. Nah, karena M bar tidak diketahui, maka M bar diganti dengan M besar bar, di mana M bar sama dengan 1 per N, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, MI sama dengan 151 per 25 sama dengan 6,04. Nah, kita gunakan rumus
simpangan baku X bar sama dengan rumusnya yang slide yang sebelumnya, yaitu sama dengan 415 kurang 25 per 25 dikali 415 dikali 6,04 dikuadratkan, dan hasilnya adalah 653,785. Nilai batas bawahnya itu adalah X bar dikurang 2 simpangan baku X bar sama dengan 8.801 dikurang akar 2 dari 653.785 sama dengan 8.801 dikurang 1.617 sama dengan 7.184. Untuk itu adalah nilai batas bawah, dan nilai batas atasnya adalah X bar ditambah 2 simpangan baku X bar sama dengan 8.801 tambah 1.617 sama dengan 10.418. Nah, jadi dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% diharapkan interval antara 7.185 sampai dengan 10.418 SMU akan memuat rata-rata penghasilan para remaja yang sebenarnya. Baik, untuk yang berikutnya yaitu konsep dasar dari estimasi total, yakni T merupakan total sebenarnya yang diinginkan dan yang diperkirakan. Kemudian untuk T hat yaitu X bar dikali dengan M, di mana X bar merupakan rata-rata sampling dan M merupakan jumlah total elemen populasi. Kemudian terdapat juga rumus estimasi total, yaitu T hat sama dengan X bar dikali dengan M. Kemudian varians dari T hat yaitu S kuadrat dikali dengan T hat, di mana rumus ini dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar penyimpangan dan taksiran total dari nilai sebenarnya. Baik, berikutnya yaitu perkiraan kesalahan sampling, di mana rumus ini bisa digunakan untuk menentukan interval kepercayaan, kemudian interval estimasi total. Nah, rumus ini biasanya digunakan untuk menghitung rentang estimasi untuk total populasi, di mana B sama dengan 2S T hat, dengan catatan bahwa rumus ini bisa digunakan apabila jumlah total elemen dalam populasinya diketahui. Baik, berikutnya kita masuk pada contoh soal yang kedua, yakni kalau diketahui ada 2.500 orang remaja di kota yang sedang diteliti dengan menggunakan data yang sama pada soal nomor 1, maka buatlah perkiraan interval jumlah penghasilan seluruh remaja di kota A tersebut. Pada soal diketahui bahwa terdapat 2.500 remaja dengan X bar atau rata-ratanya 8.801, maka estimasi totalnya kita dapat gunakan rumus T hat sama dengan X bar dikali dengan M, sehingga kita substitusikan nilai dari rata-rata dan juga jumlah remaja, maka kita dapatkan totalnya yaitu 22.2.500. Maka interval dari 95% dapat dihitung 22.2.500 dikurangi dengan 4.042.848 menghasilkan 17.959.652 dan 22.2.500 ditambah 4.042.848 menghasilkan 26.045.348, sehingga dapat kita katakan bahwa T lebih besar sama dengan 17.959.652 dan T lebih kecil sama dengan 26.045.348. Jika banyaknya elemen dalam populasi tidak diketahui, maka kita harus menggunakan perkiraan lain yang tidak bergantung pada M, yaitu XI, X, dan N, di mana dapat digunakan rumus menghitung nilai T tanpa menggunakan M, yaitu T hat sama dengan X bar T dikali dengan N. Untuk diketahui bahwa N sama dengan banyaknya kelompok dalam populasi, XI sama dengan jumlah nilai dari kelompok I, N sama dengan banyaknya sampel, dan T merupakan rata-rata jumlah nilai per kelompok.
Baik, untuk rumus varians dan kesalahan samplingnya bisa dilihat pada slide atau PPT yang tertera pada video ini. Untuk soal nomor 3. Nah, dengan data yang sama, kita dapat membuat perkiraan jumlah total tanpa menggunakan M karena M tidak diketahui. Pada penyelesaian, diketahui bahwa N sama dengan 415. Sehingga dari rumus yang sudah ada, kita substitusikan nilai yang sudah kita dapatkan dengan nilai N yaitu 415. Sehingga kita mendapatkan hasil yaitu 11.389.360.000. Setelah kita mendapatkan nilai perkiraan jumlah total tanpa menggunakan M, kemudian kita dapat menghitung perkiraan interval T, yang mana dari rumus perkiraan interval T yang sudah ada, kita dapat mensubstitusikan nilai yang sudah dicari tadi dan nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus yang sudah ada, sehingga kita peroleh 25.567.320 SMU. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dengan tingkat keyakinan 95%, maka diharapkan interval antara 18.555.480 SMU sampai dengan 25.567.320 SMU akan memuat jumlah penghasilan seluruh remaja. Baik, perkenalkan saya Yuliana Teweco. Saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya mengenai sifat-sifat pemerkira untuk U dan T. Nah, pemerkira untuk U atau rata-rata dan T untuk total mempunyai sifat-sifat khusus yang apabila semua kelompok mempunyai elemen yang sama banyaknya, yaitu M1 sama dengan M2 sama dengan sampai dengan Mn. Nah, itu artinya setiap kelompok dalam populasi itu memiliki jumlah anggota yang sama. Sifat-sifat khusus tersebut itu yang pertama, X bar merupakan pemerkira tak bias untuk U. Itu berarti rata-rata dari sampel adalah tak bias terhadap rata-rata populasi dengan rumus ekspektasi X bar itu sama dengan U. Yang kedua, X bar kuadrat atau varian perkiraan untuk X bar merupakan pemerkira tak bias untuk varian X bar kuadrat. Nah, ini berarti varians dari rata-rata sampel itu merupakan tak bias terhadap varians rata-rata populasi. Ini penting untuk membuat interval estimasi yang akurat. Yang ketiga itu pemerkira X bar M dan X bar Tn sebagai pemerkira untuk T akan sama. Nah, jika semua kelompok punya jumlah elemen yang sama, maka kita bisa rumuskan T sama dengan N kali X bar M sama dengan N kali X bar N. Jadi tidak ada perbedaan hasil antara pendekatan langsung dari rata-rata seluruh data atau X bar N atau dari rata-rata per kelompok X bar M. Berikut cara menentukan besarnya sampel untuk memperkirakan rata-rata dan total. Nah, penentuan ukuran sampel dalam sampling kelompok itu dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu banyaknya kelompok dan besarnya atau banyaknya elemen kelompok atau cluster size. Nah, kelompok atau blok bisa berupa RT, rayon sekolah, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, desa, pasar, atau apa saja yang merupakan kelompok elemen. Seperti sekolah, itu ada kelompok murid, lalu rumah sakit, ada kelompok pasien, dan sebagainya. Nah, jika ukuran kelompok sudah diketahui, maka masalah yang muncul adalah menentukan berapa banyak kelompok, atau di sini banyaknya kelompok dinotasikan dengan N yang harus diambil. N ini dari N besar. N besar ini merupakan populasi untuk dapat memperkirakan nilai rata-rata atau U dan total atau T. Nah, dari rumus sebelumnya itu kita bisa peroleh bahwa Sx bar kuadrat itu sama dengan N besar kurang N kecil per N kali N besar kali M dikali dengan SK kuadrat, di mana SK kuadrat ini sama dengan 1 per N kurang 1 dikali dengan sigma dari XI kurang XMI kuadrat.
Nah, x bar kuadrat ini perkiraan untuk sigma x bar kuadrat atau varian dari x bar. Nah, untuk sigma x bar kuadrat ini sama dengan n kurang n dibagi n kali n besar kali m dikali dengan sigma x bar kuadrat, di mana sk kuadrat itu perkiraan dari sigma k kuadrat. Nah, untuk menentukan ukuran sampel atau n, kita membutuhkan nilai varians populasi atau sigma kuadrat dan rata-rata populasi atau m. Namun biasanya nilai ini tidak diketahui. Oleh karena itu, dilakukan pengambilan sampel sementara atau n-aksen, dibagi ke dalam beberapa kelompok misalkan minimal 10 kelompok jika populasinya cukup besar. Lalu kita hitung varians dan rata-ratanya dari sampel tersebut. Nah, hasil ini digunakan sebagai perkiraan untuk menentukan n yang sebenarnya. Nah, karena besarnya n itu tergantung pada kesalahan sampling yang akan ditolerir berdasarkan ukuran tingkat ketelitian dan tingkat keyakinan. Jadi berdasarkan hal ini kita bisa peroleh persamaan B atau batas atasnya. Sehingga kesalahan sampling yang ditolerir yaitu B itu sama dengan 2sx bar. Nah, B kuadrat itu sama dengan 4 dikali n besar kurang n kecil dibagi n kecil dikali n besar m bar kuadrat dikali dengan sigma k kuadrat. Lalu dari situ kita bisa peroleh nilai D-nya itu sama dengan B kuadrat dibagi 4 dikali M bar kuadrat. Nah, setelah itu kita juga bisa mendapatkan nilai N sama dengan N besar dikali sigma K kuadrat dibagi ND ditambah sigma K kuadrat dengan nilai D-nya itu sama dengan B kuadrat dibagi 4 dikali dengan M bar kuadrat. Nah, pada saat SK kuadrat dan M bar tidak diketahui, kita bisa ganti dengan SK kuadrat dan M bar, di mana M kecil bar itu sama dengan 1 per N aksen dikali dengan sigma XI. Lalu SK kuadrat itu sama dengan 1 dibagi dengan N bar kurang 1 dikali dengan sigma XI kurang X bar MI kuadrat. Nah, dengan SK kuadrat itu sama dengan ragam antar kelompok, lalu M bar itu merupakan rata-rata dari jumlah anggota per kelompok, dengan nilai juga D adalah kesalahan sampling, lalu N besar itu adalah total kelompok populasi, lalu N kecil itu adalah jumlah kelompok sampel yang dibutuhkan. N aksen itu merupakan banyaknya kelompok sebagai sampel sementara. Nah, kita masuk pada contoh. Di sini terdapat data yang berisikan kelompok, banyak remaja dalam kelompok, jumlah penghasilan remaja dalam kelompok yang dinyatakan dalam rupiah. Nah, berdasarkan data ini, kita akan menentukan besar sampel atau nilai N untuk membuat perkiraan rata-rata penghasilan remaja jika kesalahan sampling yang ditolerir itu sebesar 500 SMU dan tingkat keyakinannya itu 95%. Nah, kita asumsikan bahwa data ini merupakan data sampel sementara. Jadi bisa disimpulkan bahwa N aksen itu sama dengan 25. Nah, kita masuk pada penyelesaiannya. Untuk mencari ragam antar kelompok atau SK kuadrat itu sama dengan 1 dibagi N aksen kurang 1 lalu dikali sigma dari XI kurang X bar MI kuadrat. Nah, kita bisa peroleh SK kuadrat itu sama dengan 634.479.260. Nah, dengan M bar besar yang kita perkirakan dengan M bar kecil itu sama dengan N 6,04. Ini kita peroleh dari M bar sama dengan 1 per N aksen dikali sigma dari XI. Nah, lalu kita mencari nilai D-nya dan rumus B kuadrat dibagi 4 dikali M bar kuadrat, sehingga kita peroleh 62.500 dikali dengan 6,04 kuadrat. Nah, setelah itu kita mencari nilai N dengan rumus tertera,
sehingga kita peroleh nilai N-nya adalah 166,58 dibulatkan menjadi 167. Nah, jadi untuk membuat perkiraan rata-rata penghasilan para remaja dengan kesalahan sampling yang ditolerir sebesar 500 SMU dan tingkat keyakinannya 95%, maka besar sampel atau N itu harus 167. Baik, saya Frida Evelyn Bokos akan menjelaskan lebih lanjut tentang rumus untuk menentukan jumlah sampel untuk memperkirakan populasi T. Nah, untuk memperkirakan total populasi T dengan pendekatan statistik, kita dapat menggunakan rata-rata sampel dikalikan dengan jumlah unit populasi atau M, sehingga diperoleh estimasi sebagai berikut. Teman-teman dapat melihatnya pada slide. Selanjutnya, untuk menentukan berapa jumlah sampel minimum atau N yang dibutuhkan agar estimasi T cukup akurat, digunakan rumus N sama dengan jumlah populasi dikali varians dari populasi dibagi dengan jumlah populasi dikalikan dengan margin of error ditambah dengan varians populasi. Sebagai contoh soalnya, kita lihat pada data yang sama pada contoh-contoh sebelumnya. Kita anggap bahwa sampel sementaranya sejumlah 25. Nah, pertanyaannya, berapa besar sampel atau banyaknya kelompok yang harus diteliti untuk membuat perkiraan jumlah penghasilan remaja di kota dengan tingkat keyakinan 95% dan kesalahan sampling yang ditolerir adalah 1 juta. Kemudian di situ diketahui bahwa remaja di kota berjumlah 2.500 orang. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita tentukan varians dari populasinya. Nah, karena varians dari populasinya tidak diketahui, maka kita menggunakan varians sampel sebagai perkiraan dari varians populasi, sehingga nilai yang telah diketahui berdasarkan penjelasan contoh soal sebelumnya diperoleh nilai perkiraan untuk varians sampel adalah 634.479.260. Kemudian untuk margin of error dengan menggunakan rumus B kuadrat per 4 dikali N kuadrat sama kita peroleh dengan mensubstitusikan nilai-nilainya, kita peroleh 602.409.639. Kemudian nilai-nilai tersebut disubstitusikan ke dalam rumus untuk memperkirakan sampel, sehingga diperoleh sampelnya adalah 212,88. Kita bulatkan ke atas sehingga menjadi 213. Nah, jadi agar dapat membuat perkiraan jumlah penghasilan remaja dengan kesalahan samplingnya sebesar 1 juta, maka sampel kelompok yang harus diteliti sebanyak 213. Selanjutnya, ketika jumlah unit populasi sebenarnya atau N tidak diketahui, maka pendekatan untuk memperkirakan total populasi atau T berubah. Nah, kita bisa gunakan rumus estimasi total berdasarkan dengan rata-rata, yaitu T-topi sama dengan X bar T dikalikan dengan N. Kemudian kita lihat pada estimasi ragam atau variansnya. Untuk varians ragam dari varians sampel, kita gunakan rumus N kuadrat dikalikan populasi dikurang sampel dibagi dengan sampel dikalikan dengan populasi dikali dengan varians dari populasi, di mana rumus tersendiri untuk menghitung varians dari populasi tersebut yaitu 1 per N kurang 1 dikalikan dengan sigma XI dikurang sigma X bar T dikuadratkan. Kemudian untuk estimasi varians dari populasi, kita gunakan rumus N kuadrat dikalikan dengan populasi dikurangi dengan sampel dibagi dengan sampel dikalikan dengan populasi dikalikan dengan varians dari populasi. Nah, jika varians dari populasinya tidak diketahui, kita gunakan pendekatan varians sampel sebagai perkiraan dari varians populasi. Selanjutnya, kalau B atau kesalahan sampling yang ditoleransi atau bisa disebut dengan kesalahan sampling, maka kita gunakan kesalahan sampling sama dengan 2 dikali varians T-topi, atau
bisa juga kita gunakan B kuadrat sama dengan 4 dikalikan dengan varians T-topi dikuadratkan, atau perkiraan untuk varians dari populasi. Dengan menggantikan varians dari populasi, kita dapatkan B sama dengan, atau kesalahan sampling sama dengan 4 dikalikan dengan N kuadrat dikalikan dengan populasi dikurang sampel dibagi dengan sampel dikalikan dengan populasi dikali dengan varians dari populasi. Selanjutnya, untuk menghitung nilai margin of error, kita gunakan rumus B kuadrat sama dengan 4 dikalikan dengan populasi dikuadratkan, atau kita gunakan populasi dikurang sampel dibagi dengan jumlah populasi dikurang dengan sampel dikalikan dengan varians dari populasi. Kemudian untuk menyusun rumus dari N, kita mulai dari N dikalikan dengan jumlah sampel dikalikan dengan populasi dikali dengan nilai D sama dengan N dikurang populasi dikurang dengan sampel dikalikan dengan varians dari populasi. Kemudian kita sederhanakan dengan merubah bentuk susunannya menjadi populasi dikali dengan varians jumlah populasi dikalikan dengan varians populasi sama dengan jumlah sampel dikalikan dengan populasi dikalikan dengan nilai margin of error ditambah dengan jumlah sampel dikalikan dengan varians dari populasi, sehingga hasil akhirnya kita peroleh rumus akhirnya adalah N sama dengan jumlah populasi dikalikan dengan varians dari populasi dibagi dengan jumlah populasi dikalikan dengan margin of error ditambah dengan jumlah populasi dengan untuk menghitung D-nya sendiri atau margin of error-nya adalah B kuadrat kesalahan sampling dikuadratkan dibagi dengan 4 dikalikan dengan jumlah sampel dikuadratkan. Untuk contoh soalnya, kita gunakan data pada soal-soal sebelumnya dan kita andaikan bahwa M-nya tidak diketahui. Kemudian kita gunakan T-topi sama dengan X bar T dikalikan dengan N sebagai perkiraan untuk T-nya. Anggap saja bahwa data tersebut sebagai sampel sementara. Nah, sekarang kita menentukan besarnya sampel untuk memperkirakan total atau jumlah penghasilan remaja dengan tingkat keyakinan sebesar 95% dan kesalahan sampling yang ditolerir adalah 1 juta. Untuk penyelesaiannya, di sini kita menggunakan rumus kita cari dulu varians sampelnya. Kita gunakan rumus 1 per N dikurangi 1 dikalikan dengan sigma XI dikurangi dengan X bar T dikuadratkan. Kita substitusikan masing-masing nilainya sehingga diperoleh varians untuk sampelnya adalah 474.556.667. Kemudian diketahui batas kesalahan samplingnya adalah sebesar 1 juta. Kemudian kita mencari margin of error-nya dengan menggunakan rumus B kuadrat per 4 dikalikan dengan populasi atau N dikuadratkan. Kemudian kita substitusikan masing-masing nilainya sehingga diperoleh nilai D-nya sama dengan 1.451.540. Kemudian kita mencari sampelnya dengan menggunakan rumus jumlah populasi dikalikan dengan varians populasi dibagi dengan jumlah populasi dikali margin of error-nya ditambah dengan varians dari populasi. Begitu juga dengan rumus varians untuk sampel dan margin of error-nya, kita substitusikan masing-masing nilai dari rumus untuk mencari sampelnya sehingga diperoleh sampelnya adalah sebesar 182,2. Nah, jadi untuk memperkirakan total dengan kesalahan sampling sebesar 1 juta diperlukan sampel kelompok sebanyak 182 kalau menggunakan rumus
T topi sama dengan X bar T dikalikan dengan N.